Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Bintang Rafif dan selaku host dalam acara Cerdas Mat kali ini. Saya di sini ditemani oleh dua pihak kelompok yang berisi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Batang. Baik, di acara kali ini ada dua kelompok. Yang pertama yaitu adalah tim A. Wah, meriah sekali ya tim A. Kita lanjut ke tim B. Wah, rupanya tim B gak kalah meriah ya dari tim A. Oke, peraturan dalam cerdas cermat ini simple saja, yang sewajarnya saja. Dan apabila kalian ingin menjawab, silakan angkat tangan. Tetapi belum menjawab, silakan angkat tangan dan host akan memilih tim yang berhak untuk menjawab. Baik, kita mulai dari soal yang pertama, yaitu adalah apa maksud dari kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara? Kami Pak. Ya, silakan tim A. Pak, maksud dari Pancasila sebagai ideologi negara itu adalah sebagai nilai-nilai bangsa, pandangan, keyakinan, dan cita-cita bangsa, Pak. Yap, benar sekali jawaban dari tim A. Tepuk tangan untuk tim A. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu adalah siapa di sini yang bisa menyebutkan contoh implementasi Pancasila sebagai ideologi negara? Saya Pak, saya. Ya, silakan tim B. Ada dua contoh implementasi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua menghargai hak dan kewajiban orang lain dan diri sendiri. Ya, tim B. Benar sekali. Tepuk tangan untuk tim B. Ya, anak-anak, kita lanjut ke soal yang ketiga. Tentu saja dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi negara ada tantangan. Siapa di sini yang bisa menyebutkan atau menjelaskan apa tantangan tersebut? Ya, silakan tim A. Tantangannya tuh ada KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, benar sekali jawaban dari tim A. Tepuk tangan untuk tim A. Baik adik-adik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang tidak mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi negara? Silakan. Belum adakah yang ingin menjawab adik-adik? Baiklah, dalam hitungan 3 saya tutup pertanyaan ini. 3, 2, 1. Pertanyaan ditutup. Baik, saya akan memberi salah satu contoh kasus di Indonesia yang tidak mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu kasus yang paling menonjol yaitu adalah korupsi. Adik-adik, dilansir dari Indonesia Corruption Watch, terjadi sekitar 791 kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2023 di Indonesia. Baik adik-adik, korupsi ini melanggar salah satu sila kita yang dalam Pancasila, yaitu adalah sila yang kelima. Mengapa demikian? Karena korupsi mengambil hak-hak masyarakat atas kepentingan suatu kelompok atau kepentingan individu. Baik adik-adik, itu adalah jawaban dari soal itu. Apakah adik-adik paham? Paham. Baik pemirsa, soal-soal selanjutnya akan dilanjutkan setelah jeda berikut. Nah, ini temuan umumnya rekan-rekan. Jadi sepanjang medio tahun 2023 kami menemukan ada 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Ya pemirsa, kita kembali lagi di acara kita kali ini. Mari kita lanjut ke soal nomor 6 ya adik-adik. Sebelum itu, mari kita kembali ke soal nomor 4 dan 5, di mana kita tadi membicarakan bahwa salah satu sikap yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara adalah
korupsi. Nah sekarang adik-adik, apa gagasan solutif adik-adik untuk memecahkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila tadi? Kami Pak, Silakan kelompok B menjawab. ada beberapa gagasan solutif untuk mengatasi korupsi. Yang pertama yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila, yang kedua peningkatan kesadaran sosial, yang ketiga partisipasi internasional. Ya, kelompok B, terima kasih untuk jawabannya dan jawabannya benar sekali. Nah adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu adalah bagaimana adik-adik mengajak warga-warga sekitar untuk mengimplementasikan Pancasila ini sebagai ideologi negara. Silakan yang mau jawab. Saya, ayo kita mengimplementasikan atau melakukan suatu penerapan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, salah satunya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Baik pemirsa, semua jawaban telah dijawab oleh kedua kelompok kita kali ini, dan kita telah di ujung acara, di mana acara yang terakhir yaitu adalah untuk mengumumkan siapa pemenang dari Cerdas Cermat kali ini. Dan pemenang dari Cerdas Cermat kali ini dimenangkan dengan 300 poin dibandingkan oleh 200 poin, yaitu adalah tim B. Ucapan selamat untuk tim B. Itu saja video dari kelompok 3 PPKN kami. Saya Bintang Rafif. Saya Angga Tanangan. Saya Ahmad Wahyudin. Saya Reva, saya Wengi Rostan, saya Linda Meyanti Artonang. Kami semua mengucapkan terima kasih.